Gereja partikular versus denominasi. Tinjauan logis, historis, dan teologis. Dalam percakapan informal, saya sering mendengar orang menyebut gereja Katolik dengan sebutan denominasi. Menyebut gereja Katolik sebagai denominasi adalah kesalahan konseptual atau kebodohan eklesial. Dalam video ini saya akan memaparkan kajian eklesiologis tentang istilah denominasi dan partikular sering menimbulkan kesalahpahaman. Banyak orang awam menyamakan gereja Katolik dengan salah satu denominasi Kristen. Padahal secara teologis dan historis, gereja Katolik tidak pernah memahami dirinya sebagai denominasi, melainkan sebagai gereja partikular yang membentuk kesatuan gereja universal, yaitu gereja Katolik. Dalam kajian ini, yang ditinjau dari 3 aspek, yaitu aspek historis, aspek logis, dan aspek teologis. Yang pertama, aspek historis. Istilah denominasi muncul pada abad ke-17 sampai abad ke-18, terutama dalam konteks perkembangan Protestanisme di Eropa dan Amerika. Setelah reformasi pada tahun 1517, komunitas gereja Protestan berkembang menjadi banyak aliran dengan doktrin dan struktur kepemimpinan yang berbeda. Karena tidak ada otoritas tunggal yang menyatukan mereka, maka istilah denominasi dipakai untuk menunjuk kelompok-kelompok Kristen yang berdiri sendiri. Sebaliknya, sejak Konsili Nisea tahun 325 hingga Konsili Vatikan II tahun 1962 sampai 1965, Gereja Katolik terus menegaskan dirinya sebagai gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Struktur kepemimpinan kolegial para uskup yang bersatu dengan uskup Roma, yaitu Paus, sebagai penerus Rasul Petrus menjadi tanda kesatuan historis tersebut. Yang kedua, perspektif logis. Secara logis, sebuah denominasi adalah bagian dari suatu keseluruhan dari yang besar, yang lebih besar, yaitu kekristenan. Misalnya, Gereja Lutheran adalah salah satu denominasi Kristen. Akan tetapi Gereja Katolik tidak menempatkan dirinya sebagai bagian dari pecahan, melainkan sebagai keseluruhan itu sendiri yang hadir dalam bentuk partikular di berbagai keuskupan dan ritus. Dengan demikian, logika yang dipakai adalah: pertama, denominasi berarti pecahan dari suatu tradisi yang lebih besar, tidak memiliki otoritas pusat yang tunggal. Yang kedua, partikular berarti perwujudan gereja universal atau gereja Katolik dalam bentuk konkret, yaitu keuskupan, ritus, atau gereja lokal yang tetap berada dalam persekutuan penuh dengan otoritas pusat, yaitu Paus sebagai penerus Rasul Petrus. Yang ketiga, perspektif teologis. Secara teologis, Gereja Katolik memandang dirinya sebagai tubuh Kristus. Baca 1 Korintus 12 ayat 12 sampai ayat 27. Dan juga Gereja Katolik memandang dirinya sebagai umat Allah. Baca Lumen Gentium hasil Konsili Vatikan II.
konsep partikular muncul dari eklesiologi Katolik, yakni satu, setiap keuskupan adalah gereja partikular yang dipimpin oleh seorang uskup. Contoh, Keuskupan Agung Samarinda, Keuskupan Tanjung Selor, Keuskupan Banjarmasin, Keuskupan Palangkaraya, Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Agung Makassar, Keuskupan Agung Kupang, Keuskupan Agung Endes, dan sebagainya. Semua keuskupan di dunia adalah gereja partikular dalam kesatuan dengan Paus sebagai penerus Rasul Petrus. Yang kedua, semua gereja partikular itu bersatu dalam iman, sakramen, dan hierarki dengan Paus sebagai kepala. Yang ketiga, di dalam kesatuan ini, keanekaragaman ritus, misalnya ritus Latin, ritus Maronit, ritus Koptik, ritus Bizantin, dan sebagainya, tidak dianggap sebagai denominasi, melainkan sebagai kekayaan partikular yang tetap berada dalam kesatuan Katolik atau universal. Sebaliknya, denominasi Protestan tidak memiliki kesatuan sakramental atau hierarkis yang menyeluruh. Mereka seringkali berpegang pada prinsip otonomi persekutuan gereja lokal atau sinode, sehingga kesatuan universal bersifat relatif dan lebih longgar. Keempat, kesimpulan. Dengan demikian, gereja partikular dalam tradisi Katolik bukanlah denominasi. Saya ulangi lagi. Dengan demikian, gereja partikular dalam tradisi Katolik bukanlah denominasi. Maka orang Katolik harus paham bahwa gereja Katolik bukanlah denominasi. Gereja partikular adalah perwujudan konkret gereja universal yang tetap satu dalam persekutuan dengan Paus, sementara denominasi adalah pecahan tradisi Kristen tanpa otoritas tunggal. Jadi mulai sekarang orang Katolik tidak menyatakan gereja Katolik sebagai denominasi. Maka jika ada orang yang menyebut gereja Katolik sebagai denominasi, adalah kekeliruan konseptual atau kebodohan eklesial. Gereja Katolik memahami dirinya sebagai gereja universal atau Katolik yang hadir dalam banyak gereja partikular, bukan sekedar salah satu aliran dari kekristenan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.